Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Terus terhubung dengan saudara-saudara seiman dalam KUL yang diadakan melalui video call WhatsApp. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala KUL. Jangan lewatkan Intimate Worship yang akan tayang pada Kamis jam 6 sore di channel YouTube GBI House of Glory. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk seusai ibadah. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Mari saja setiap kita boleh bangkit berdiri, kita akan satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami sungguh melihat penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami mau membawa ucapan syukur kami, membawa kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Hati kami lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini Engkau akan melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kami merindukan Engkau Tuhan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Shikarala parala 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 paralamu, shikarala parala parala paralamu. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya ada lawatan Allah ya Tuhan. Shikarala parala 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 paralamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari sekali lagi nyatakan syukur kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya.
Kami membebaskan diri kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami membebaskan diri kami untuk menyembah-Mu pagi hari ini ya Aba. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 parala. Shikarelike shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala parala parala. Kami mau terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah sumber di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kebenaran di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang memimpin setiap kami ya Bapa. Shikarala parala parala paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikirelike shikarala paralamu. Mari sambil mengangkat tangan kita. I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus it is you. Mari sambil bangkit berdiri, kami mengangkat tangan kami. I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Satu-satunya kebenaran Tuhan. To the one thing true, Jesus it is you. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran yang memimpin setiap kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kebenaran-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu Tuhan menerangi langkah kehidupan kami. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Engkau bersama kami Tuhan, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Hanya dalam nama-Mu ada kekuatan ya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya
Tuhan. Pasti ada kemenangan Tuhan. Kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Ada kemenangan di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Mari saya persilakan untuk duduk. Shalom saudara. Kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Oke, kita akan perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan perkatakan janji Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, amin. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru, yang percaya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini bersatu hati berdoa buat setiap pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, dan Bapak Rohani, mulai dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, Bapak Pendeta Ruby Dirandara, dan Gembala Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi. Bapak, kami berdoa menopang setiap hamba-hamba-Mu ini, biar Tuhan yang terus semakin hari semakin mengurapi, biarlah urapan-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Kau yang membawa setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk penggembalaannya Tuhan. Tuhan bawa semakin dahsyat dan luar biasa. Terus Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan pada setiap mereka nih ya Tuhan Yesus. Supaya mereka ini terus ya Tuhan ada dalam rencana-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terus berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat kota Wonosobo ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kota Wonosobo adalah kota yang disukai oleh Engkau ya Tuhan. Kau mengasihi kota kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, penuaian jiwa-jiwa juga boleh terjadi di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang ada di kota Wonosobo ini ya Tuhan Yesus, mereka juga mendengar kabar Injil-Mu Tuhan, dan mereka semuanya diselamatkan. Lawatan Tuhan terjadi buat kota Wonosobo ini. Kami Tuhan bersatu hati buat setiap gereja-gereja Tuhan di kota Wonosobo ini Tuhan Yesus. Kami bersatu hati ya Tuhan untuk menuai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang dikasih oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini bisa melewati yang namanya badai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Sebab tangan-Mu ya Tuhan yang turun ya Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau yang memberkati setiap pemimpin yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Terus Tuhan bawa mereka ini menjadi pemimpin yang luar biasa yang dipilih oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dan mereka juga memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka Tuhan sungguh-sungguh bekerja untuk membawa Indonesia ini semakin maju. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Yerusalem.
Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan, dan kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau yang kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Kami berikannya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku Engkau Tuhan melebihi, saya undang hambanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Umat Tuhan, tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya. Haleluya. Kini alaba shandara lampu sando. Haleluya. Oh, alaba shandara la 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 la. Hina mashande. Roh kami menyembah-Mu Tuhan. Kami umat-Mu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Nuralabalaba syekere lamababa. Ini alaba syena shando. Haleluya. Shikana labasande.
Kami bersyukur kalau sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami menghargai setiap waktu kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Karena itu Bapa, pagi hari ini Engkau menolong setiap kami umat-Mu, agar kami diberikan pengertian, pengurapan Roh Kudus yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna di tangan-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Waktu ini dalam kendali Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan terus membawa kita kepada satu pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Ya. Dan saya mau sampaikan hari ini bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah agama, Saudara. Kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Apakah Saudara menyadari itu? Ketika kita berbicara tentang agama, agama itu tanpa disadari, itu berbicara dari sesuatu yang di luar, dibawa ke dalam. Ya. Sedangkan berbicara tentang kekristenan itu berbeda, Saudara. Pemulihan selalu Tuhan kerjakan dari dalam diri kita. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang di luar. Saudara, karena itu hari ini Tuhan mau ajar kita untuk memperhatikan yang di dalam kita. Ya. Saudara, mengapa orang kalah dalam peperangan, dalam kehidupan, terpuruk? Karena dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Dengar baik-baik yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Baik yang ada di gereja, juga yang ada di rumah-rumah dalam ibadah online. Saudara, ketika yang di dalam saudara ini benar, ketika yang di dalam saudara ini berkualitas, saudaraku, engkau bisa hadapi segala persoalan, engkau menang menghadapi segala sesuatu yang ada di luar, saudara. Ya, karena itu mari kita konsentrasi kepada apa yang ada di dalam kita. Saudara, mari perhatikan apa yang disampaikan dalam Matius 5 ayat yang ke-20 ini. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ini satu standar yang Tuhan Yesus berikan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang beragama, dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk sorga. Saudara, betapa fatal ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa kita sudah beragama, kita merasa kita sudah beribadah, tetapi ternyata kalau tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, tidak selamat, saudara. Keagamaan dalam bahasa aslinya yaitu Yunani dikatakan dengan dikaiosune. Ya. Kalau ditarik dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan righteousness. Artinya kebenaran. Katakan sama-sama kebenaran. 2, 3. Kebenaran. Sekali lagi lebih keras. 2, 3. Kebenaran. Ya. Jadi kalau diterjemahkan gini, jika hidup kebenaranmu, jika kebenaran saudara dan saya tidak lebih benar dari orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita nggak masuk surga, saudara. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka hanya sibuk membangun yang di luar.
Karena itu saya ingat Yesus pernah menegur mereka dengan keras. Kamu seperti cawan, engkau hanya memperhatikan dan membersihkan bagian luar, tapi dalamnya penuh kerakusan. Ya, penuh kotoran. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih, dari luar nampaknya bersih, tetapi ternyata dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Yesus tegur dengan keras orang-orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku. Kenapa? Karena luarnya bagus, tetapi dalamnya enggak, saudara. Mari saudara, biarlah kebenaran kita ya lebih benar daripada orang-orang agamawi dan ahli-ahli Taurat. Saya mau tanya kepada saudara, lebih mudah melakukan yang benar atau yang salah? Nggak nyampe 1 detik sudah dijawab. Lebih gampang membenci atau mengasihi? Ya. Renungkan ini baik-baik. Kalau kita yang di dalam ini sudah benar, keluarnya pasti benar, saudara. Kenapa ada orang keluarnya nggak benar? Orang agamawi nggak jaminan. Saudara bisa lihat dalam berita-berita. Ketika orang agamawi yang mengaku orang agamawi, pakaian boleh putih. Tetapi tindakannya brutal, saudaraku. Yang ada hanyalah kebencian, yang ada hanyalah permusuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dari luar engkau seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Umat yang dikasihi Tuhan, tidak henti-hentinya saya mau sampaikan kepada saudara. Di tahun dimensi yang baru ini, saudara. Bahkan ketika kita menghadapi benar-benar situasi yang baru. Di masa pandemi ini semuanya berubah. Saudara, mari bangun yang di dalam kita. Yaitu roh kita, saudara. Bangun manusia yang di dalam kita ini, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Rasul Paulus berkata, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Minta C. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Ya, cukup. Kembali lagi ke PowerPoint. Nah saudara, lagu ini adalah apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. Dia mengajarkan bahwa hidup kita manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita lihat sebentar, ini manusia saudaraku. Paling luar ini tubuh, lalu jiwa, dan yang paling dalam itu adalah roh. Tubuh itu berbicara tentang yang terlihat ini, ya. Jadi kalau Anda ditanya sebenarnya yang namanya Gilbert itu yang mana? Yang kelihatan itu tubuhnya Gilbert, saudara. Ya, tetapi sesungguhnya yang roh kita yang di dalam itulah yang tidak kelihatan. Nah saudara, tubuh berbicara tentang makanan, minum. Mungkin kalau Anda suka olahraga itu tubuh. Ya, berbicara tentang seks. Lalu di sana ada sistem pertahanan diri. Kenapa kalau tiba-tiba ada sesuatu yang melayang atau binatang menuju mata dan Anda langsung cepat tutup mata. Itu refleks saudara. Tindakannya itu refleks. Tetapi sebenarnya itu adalah pertahanan diri kita, saudara. Lalu berbicara tentang jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Nah sementara roh, apa itu roh?
Elemen dari roh itu sendiri adalah persekutuan. Ada intuisi di sana dan hati nurani, saudara. Kita lihat fungsi dari roh. Fungsi yang pertama dari roh, dari manusia roh kita itu adalah persekutuan. Sekali lagi katakan sama-sama dengan keras. 2, 3. Persekutuan. Ya, manusia didesain agar bisa bersekutu dengan Tuhan melalui roh. Sebentar, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Ya, semua fokus, amin saudaraku. Yang fokus katakan amin. Beda dengan ciptaan Tuhan yang lain, beda dengan hewan. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan, manusia itu adalah manusia roh. Diciptakan supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu yang benar saudaraku. Karena itu coba periksa persekutuan kita dengan Tuhan. Hati-hati saudara dengan ibadah kita. Ibadah kita akan menjadi sesuatu yang rutinitas, yang hanya bersifat agamawi saudara. Kalau enggak nyentuh kepada roh ini. Ya, coba kita cek ibadah kita seperti apa. Ada orang yang menjalankan ibadah rajin saudara, tetapi kehilangan kuasa ibadah. Apa itu Pak maksudnya kehilangan kuasa ibadah? Hidupnya enggak pernah berubah. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama ibadah, tapi jadi orang Kristen yang enggak pernah berubah. Kenapa saudara? Saya mau kasih tahu jawabannya adalah karena tidak menyentuh kepada roh. Ya, yang malas ya tetap malas, nggak berubah. Yang penakut ya penakut terus seumur hidupnya, nggak ada perubahan. Yang pelit ya tetap pelit terus, nggak pernah belajar untuk murah hati, nggak nyentuh rohnya saudara. Yang punya kebencian, yang punya bahkan kepahitan, juga hidup dalam kepahitan terus. Saudara, itu agamawi saudara. Kalau roh kita enggak terlibat, enggak bisa berubah. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23? Kalau ibadah itu seharusnya seperti apa? Ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Perhatikan saudara, kita semua di tempat ini datang untuk menyembah Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tangan saudara, semua mau menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa sama-sama 2, 3 dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi gini loh saudara, dalam ibadah ketika Anda menikmati puji-pujian, ya, ada yang bertepuk tangan dengan semangat, ada yang mungkin melompat, ada yang mengangkat tangan, ada yang menari, saudara. Semuanya itu dilakukan, itu baik. Tetapi seharusnya saudaraku, itu merupakan ekspresi dari roh. Ya, ekspresi dari roh. Jadi maksudnya gimana Pak? Ya orang bisa tepuk tangan, orang bisa nari. Tetapi kalau bukan ekspresi dari roh, yaitu hanya di luar. Tetapi saya mau katakan gini, kalau orang memuji dan menyembah dengan rohnya, itu akan terlihat dari ekspresinya dia ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau rohmu tidak terlibat, kalau rohmu saudaraku enggak terlibat, dengar baik-baik, hidup saudara hanya berputar-putar, hanya muter-muter tok saudaraku. Enggak ada perubahan apa-apa, enggak ngalami kuasa Allah apa-apa saudara. Orang kalau lahir baru, saya mau tanya, yang dibaharui apanya?
ketika Anda dituntun mau terima Tuhan Yesus, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui engkau manusia berdosa, mau didoakan. Sebenarnya saat orang lahir baru, dengar baik-baik, yang dibaharui itu rohnya. Roh yang sudah putus hubungan dengan Tuhan, dipulihkan kembali, diperbaiki kembali saudaraku. Yang tadinya tidak nyambung, jadi nyambung lagi. Yang tadinya putus ketika orang itu lahir baru, seharusnya dia kembali connect dengan Tuhan. Di sini saudara bisa melihat kan, mengapa masih banyak orang yang disebut Kristen, tetapi hidupnya tidak lebih baik, bahkan lebih jahat, lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jawabannya adalah dia belum lahir baru. Rohnya belum connect lagi sama Tuhan. Di tempat ini renungkan baik-baik. Apakah Anda sudah mengalami kuasa ibadahmu? Apakah engkau sudah mengalami perubahan dalam kehidupanmu? Ya, ingat, agama itu berusaha merubah dari luar ke dalam. Tetapi kekristenan, Tuhan Yesus mau mengubah hidup kita dari dalam dulu. Dan itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Amennya fales, yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Lebih semangat lagi, saudara. Ya. Fungsi yang kedua dari roh itu adalah sama-sama dengan keras 2, 3 pewahyuan. Ya, yang pertama tadi persekutuan kita dengan Tuhan, yang kedua pewahyuan. Saudara, hikmat dan wahyu ini diberikan oleh Tuhan melalui roh kita, saudara. Halo, Anda pernah nggak ngalami situasi gini? Situasi ketika Anda dalam kebingungan, dalam situasi kondisi yang tidak tahu harus berbuat apa, namun ketika engkau berdoa berseru kepada Tuhan, di tengah posisi yang membingungkan, jalan buntu, tiba-tiba Tuhan berikan satu ayat yang menjawab pergumulanmu. Tiba-tiba Tuhan berikan satu pengertian yang turun atas kehidupanmu. Saudara, dan tiba-tiba engkau menemukan jalan keluar. Saudara, itu pewahyuan. Ya, ngalami itu enggak, saudara? Ngalami itu enggak? Seharusnya pasti ngalami, saudara. Ya, kalau kita berbicara tentang pengalaman, tentang kemampuan kita, itu enggak bisa selesaikan, saudaraku. Sudah mentok, tapi dalam kondisi mentok itu tiba-tiba Tuhan kasih firman. Oh iya ya, Tuhan bicara, Tuhan tuntun seperti ini. Itu pewahyuan, saudaraku. Ya. Itu adalah hikmat pengetahuan yang Tuhan turunkan bagi kita. Saudara, bedanya pewahyuan sama pengetahuan itu apa? Kalau pewahyuan itu adalah pengetahuan yang tidak pernah kita belajar sebelumnya dan Tuhan kasih kepada kita. Tetapi kalau pengetahuan atau knowledge, ya, itu sesuatu yang kita pelajari, saudaraku. Tapi kalau pewahyuan itu berbicara intuisi. Kita nggak tahu sebelumnya. Kita nggak pernah belajar sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan berikan, Tuhan kasih pengertian itu kepada kita. Saya mau tanya saudara. Dalam situasi yang berat tadi tiba-tiba kita dapat pengertian itu, dapat pewahyuan. Saya mau tanya kepada saudara. Hari-hari ini kita butuh itu enggak, saudara? Hari-hari ini saudara butuh itu enggak? Ya, Anda para pemimpin yang sudah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman, Anda pasti mengerti hal ini. Sebenarnya banyak yang bisa disampaikan, renungan firman yang bisa disampaikan, betul? Ya, tetapi saudaraku,
Bagaimana kita berdoa dan meminta supaya bukan hanya sekedar sesuatu yang disampaikan, tetapi itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan dan itu berasal dari pewahyuan yang Tuhan berikan. Itu pasti akan nembus sampai kepada manusia roh, saudara. Itu pasti akan ngerubah kehidupan seseorang. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan menangkap hal ini. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya. Selama ini Anda dengar firman yang disampaikan Bapak Gembala melalui mimbar ini, Anda berubah enggak? Jangan buat Bapak Gembala putus asa, saudaraku. Anda dengar firman disampaikan dari mimbar ini, Anda berubah enggak? Ya. Firman yang disampaikan, yang diwahyukan itu akan mengubah kehidupan kita. Jadi kalau kita nerima firman itu bukan cuman, oh iya ya, cengli lah, masuk akal. Kalau Anda cuman ngukurnya kayak gitu, nggak akan ngerubah apa-apa dalam kehidupan saudara. Coba apa yang Alkitab katakan tentang ini. Ayo baca sama-sama dengan suara keras ya. Yang keras, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan Allah, artinya diberikan, diwahyukan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah kepada kita. Nangkep saudaraku. Amin saudaraku. Perilaku kita itu bisa berubah kalau kita menerima firman yang diilhamkan oleh Allah. Coba Anda lihat ke depan sebentar. Nangkep firman itu bukan pakai otak, saudara. Aminnya telat lagi. Sekali lagi. Nangkep firman itu bukan pakai otak. Tapi pakai apa? Pakai roh. Nangkep firman itu pakai roh. Ya. Ada orang yang hanya pengetahuannya sampai di sini hanya dengan otak. Akhirnya saudaraku tidak pernah berubah, tapi dia itu jadi orang Farisi, jadi ahli Taurat, saudara. Hafal firman, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Dan dia bisa dengan mudah, dia nggak lakukan firman. Oh, orang itu nggak lakukan firman. Firman Tuhan seperti ini. Dengar baik-baik saudaraku. Firman yang Tuhan berikan itu untuk menyatakan, untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Saudara, firman itu didesain untuk diterima melalui roh kita. Ya, seseorang logikanya boleh tajam. Kalau berbicara 4 temperamen dasar, orang yang memiliki temperamen atau tipikal yang cermat, itu logikanya tajam. Pikirannya maju dulu, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu hari ini, logika kita boleh tajam. Tetapi kalau rohmu nggak tajam, saudara, engkau nggak bisa nangkep firman. Nggak mudeng, saudara. Ngeceknya dari mana Pak? Ngeceknya gini, berubah enggak? Ya, di tempat ini berapa banyak yang mau terus diubahkan oleh firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saya berdoa supaya kita semua alami ini, alami pewahyuan yang dari Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita untuk mengingat sebentar cerita tentang Daniel. Ya, suatu ketika Raja Nebukadnezar, dia itu mengundang orang-orang berilmu, ya, ahli mimpi, diundang semua ke istana. Raja bilang gini, kemarin aku bermimpi, semalam aku bermimpi, tetapi aku tuh lupa mimpiku apa. Lah ini repot saudara. Kalau diundang, artikan mimpiku masih mending ya. Lah ini minta dijelaskan mimpinya apa sekaligus maknanya apa. Raja berkata, kalau kalian orang-orang pandai di negeri ini tidak bisa mengerti menyampaikan mimpi itu kepadaku,
maka engkau akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dihancurkan. Ngeri saudara. Sampai mereka nanya, lah sekarang baginda mimpinya apa? Kami akan berikan maknanya. Aku minta engkau yang kasih tahu kepadaku mimpi itu apa. Repot gak saudara? Sampai akhirnya sudah dikeluarkanlah perintah untuk membinasakan orang-orang berilmu, ahli-ahli mimpi, karena tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Dan dalam situasi yang genting itu saudara, seorang pesuruh raja datang dan bertemu dengan Daniel. Dan Daniel dengan hikmat Tuhan dia berkata, aku mau berkata kepada raja, aku minta waktu. Daniel minta waktu untuk mengerti mimpi itu. Saudara, Alkitab catat gini, dengar baik-baik. Daniel segera menyampaikan kepada teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa kepada Allah. Dan Alkitab catat seperti ini. Lalu Tuhan memberikan pengertian, Tuhan berbicara kepada Daniel tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Sampai ketika disampaikan kepada raja, raja itu tersungkur di depan Daniel, saudara. Dan memberikan pemberian yang luar biasa kepada Daniel. Saudara, saya mau tanya dalam kehidupan Anda, dalam keluargamu, Anda yang pebisnis ini pengusaha, saya mau tanya, kita perlu enggak yang kayak Daniel gini saudara? Terima pewahyuan, untuk kita ngerti arahnya kemana, untuk kita itu ngerti apa yang harus kita lakukan. Ya, Daniel berdoa dan Tuhan berikan revelation itu dalam kehidupannya. Mari saudaraku, kita terus buat roh kita itu bertumbuh. Ada satu cerita lagi. Nah, apa ini saudara? Udah tahu ceritanya? Asal mula selai kacang. Saudara, beberapa waktu yang silam terjadi resesi di Amerika. Dan dalam resesi ini, seperti yang kita alami hari-hari ini, petani kacang ini panen kacang itu berlimpah-limpah, tetapi nggak laku dijual. Sampai kacang-kacang ini hampir membusuk. Saudara, ada seorang Amerika kulit hitam, seorang anak Tuhan. Lalu dia berdoa berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan kacang-kacang yang hampir busuk ini Tuhan? Saudara, saat itu Tuhan kasih pewahyuan kepada orang ini. Dan semenjak waktu itu, orang mulai mengolah kacang menjadi selai kacang. Sampai saat ini kita mengenal selai kacang. Saya mau tanya kepada saudara, Anda perlu enggak hal seperti itu dalam kehidupanmu? Amin saudaraku. Ya, kita perlu pewahyuan yang dari Tuhan saudaraku. Jadi mari mulai saat ini kita tidak hanya memenuhi logika kita, otak kita, pikiran kita ini saudara. Tapi mari saudaraku kita penuhi roh kita. Ya, hari-hari ini banyak orang cuman penuhi kepalanya terus. Saya mau ingatkan orang tua saudara, dengar baik-baik. Jangan sampai kita hanya penuhi anak-anak kita dengan pengetahuan di kepalanya terus. Karena itu tidak bisa membantu ya ketika kita dalam kondisi situasi yang berat. Itu bagus saudara, bukan tidak boleh. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah kita perlu kekuatan dari roh kita. Ya, penuhi roh kita saudaraku. Buat bertumbuh itu semakin kuat, semakin kuat. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Dan yang terakhir, fungsi dari roh. Fungsi yang pertama apa? Persekutuan. Yang kedua, pewahyuan. Yang ketiga, hati nurani. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Hati nurani. Apa hati nurani? Ada orang yang terjemahkan dengan definisi suara hati, ya.
Tetapi saya mau kasih definisi kesimpulan gini supaya Anda ngerti. Jadi hati nurani itu sebenarnya adalah moralitasnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Jadi standar benar salahnya itu bukan standar kita tapi sebenarnya dari Tuhan. Saudara dengar, lihat ke depan. Membedakan yang benar dan salah, membedakan mana yang baik yang tidak baik, membedakannya itu di sini, saudara, bukan di sini. Ya, hati nurani, saudara, membedakannya itu dengan roh kita, saudaraku, bukan dengan otak. Jangan terus andalkan logika kita. Tetapi sebagai orang percaya, ayo andalkan roh kita. Saya mau tanya, orang yang ketangkep sama polisi, ditangkap KPK, karena apa? Korupsi. Saya mau tanya, itu orang bodoh apa orang pinter? Setuju? Orang pinter? Oke? Sampai ada yang gelarnya berderet, saudara. Sekolahnya di luar negeri. Ya. Orang pinter, punya pengetahuan, tahu sih tahu saudaraku. Sebenarnya dia tahu enggak kalau korupsi itu salah? Sebenarnya dia tahu enggak kalau suap itu tidak baik? Ya, tahu, tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Enggak bisa membedakan mana uangnya sendiri, mana uang orang. Jemaat juga ada yang kayak gitu tuh. Gak bisa membedakan mana uang yang harus dikembalikan untuk Tuhan dan mana yang boleh dinikmati. Ada gak orang tidak bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri orang? Berapa banyak orang gak bisa membedakan mana rumah sendiri, mana rumah orang. Makanya ada pria-pria yang nyasar pulangnya salah, saudaraku. Pria-pria di sini jangan sampai salah pulang ke rumah orang, saudaraku. Ya, hati nurani. Tahu sih tahu, tetapi susah membedakan. Ya. Kalau istilah Alkitab katakan hati nuraninya itu sudah tumpul, saudaraku. Saudara, keputusan di area jiwa, kan tadi tubuh, jiwa, roh ya. Keputusan di area jiwa itu sangat ditentukan oleh roh kita, yaitu hati nurani kita ini. Ketika Yesus ada di padang gurun, dan dia dicobai oleh iblis. 3 kali kan iblis cobai. Kalau engkau anak Allah, coba rubah batu ini jadi roti. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau engkau anak Allah, bahkan si jahat iblis itu mengutip, ya, lemparkan dirimu, maka Allah akan menyuruh malaikatnya. Saudara, iblis tahu firman, tetapi Yesus juga ngerti, meskipun itu firman yang disampaikan, tetapi karena iblis yang pakai, berarti dia punya kepentingan. Saudara mudeng, saudara. Firman itu bisa dipakai oleh si jahat untuk membuat seseorang jadi down. Firman memang, jadi jangan langsung begitu dengar firman, ya, langsung ada seorang menyampaikan sesuatu. Oh, kalau namanya firman itu pasti Tuhan yang kasih. Nanti dulu ketika iblis coba Yesus di padang gurun juga pakai firman kok. Firman itu dipakai untuk apa? Saya kuatkan orang-orang dan ada yang ngalami gini.
justru ketika membaca firman, ketika tahu firman, malah bikin dia itu tambah down. Salah. Dengar, firman itu akhirnya membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Tidak kayak gitu, saudara. Firman yang diwahyukan oleh Tuhan dan kita terima dengan hati nurani yang berfungsi. Dengar baik-baik. Kita bisa mengerti firman itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Pokoknya ingat ya jemaat Tuhan gini. Yang dari Tuhan itu pasti membangun saudara. Katakan amin. Ya, kalau ada suara, kalau ada orang nyampaikan firman sekalipun kepada saudara, tetapi membuat engkau tertekan, membuat engkau down, membuat engkau justru semakin jauh dari Tuhan. Dengar, hati-hati. Yang membuat orang jatuh, yang membuat orang tertekan itu si jahat. Tapi kalau yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, pernyataan apapun ya, orang mau bilang dapat seperti apa, tapi itu ujinya gitu. Sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang merusak, sesuatu yang membuat orang down, itu bukan dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan itu pasti membangun kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Nah saudara, hati-hati. Kalau kita enggak jaga hati nurani kita baik-baik, roh kita tadi. Kalau kita hanya berkata hidup andalkan iman, tetapi tidak hidup dengan hati nurani yang murni, kita bisa jatuh saudara. Ini kayaknya ada yang kelewat ini ayatnya ini. Tak bacain aja ya, ini gak usah diganti. Gak usah dirubah ke ayat. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, ini nasihat kepada Timotius ya. Supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ini sebenarnya ada strong point di sini, tapi tak jelasin aja saudara. Ya, memperjuangkan perjuangan yang baik, perhatikan saudaraku, dengan iman dan hati nurani yang murni. Kelewatan ya, Pak. Kelewatan. Ya. Jadi harus dengan iman dan hati nurani yang murni. Coba sama-sama katakan iman. Hati nurani yang murni. Ya, kalau enggak kandas imannya saudara. Nanti Anda baca ya. 1 Timotius 1 ayat 19. Saya bacakan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi ternyata hidup oleh iman. Tetapi tidak dibarengi dengan hati nurani yang murni. Kandas saudara. Kayaknya dia itu orang yang baik. Kayaknya dia itu calon yang baik. Tetapi kalau hanya membedakannya di sini tidak bisa. Nah saudara, kita akan melihat, kembali lagi ke PowerPoint aja. Kita kembali melihat kepada Salomo. Saya akan tutup dengan cerita ini. Sebenarnya masih ada sedikit lagi, tidak apa-apa ya. Nah saudara, Salomo ini orang yang luar biasa. Bahkan dia dapat julukan Man of Wisdom. Dan pada zaman Salomo, Israel itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Saya mau cerita gini aja ya. Mungkin Anda bisa menilai, bisa melihat. Saudara, Daud mau bangun bait Allah tapi tidak boleh sama Tuhan. Disuruh kasih modal ke anaknya dan anaknya nanti Salomo ini yang bangun bait Allah. Betul saudaraku? Dan kalau dihitung pemberian atau modal yang dikasih Daud kepada Salomo, ya, kalau dihitung saudaraku, dirupiahkan, dihitung secara uang, Daud itu kasih sekitar 6 triliun. Ya, kalau enggak percaya Anda hitung sendiri nanti. Nah, dia bangun bait Allah. Ini kalau di kurs, dalam kurs rata-rata sekitar 13 ribuan misalnya ya. Nah, setelah itu Salomo kan bangun bait Allah. Tadi modalnya berapa? 6 triliun.
Tapi Salomo bangun bait Allah 2.600 triliun. Kalau kita belajar, kita ngerti APBN di era Pak Jokowi, ya, itu 2090 triliun. Itu untuk memikirkan nasib sekitar 240 juta jiwa penduduk Indonesia. 2090 triliun. Tapi Salomo bisa bangun bait Allah yang cuma sak kelutek gitu. 2.600 triliun. Kalau enggak pinter enggak bisa, saudara. Betul saudaraku? Ya. Dia punya hikmat, dia punya kepandaian. Dia cari sahabat-sahabat dengan negara-negara di sekitarnya. Waktu itu Mesir negara yang terbesar kedua, saudara. Ya, ketemu negara ini, anaknya dikawinin, ya, dijadiin istri semua, sampai istrinya 700, isih kurang, gundiknya 300. Itu strategi Salomo. Kenapa? Lah kalau dia negara besar, kalau anaknya tak jadiin istri, aku jadi mantu kan gak mungkin diserang. Kira-kira kayak gitu saudara. Sampai suatu kali Ratu Syeba berkunjung ke istana Salomo. Alkitab catat gini, tercenganglah Ratu Syeba melihat kekayaan Salomo. Tetapi apa akhir hidup Salomo saudara? Dia bisa finishing well gak saudaraku? Punya kemampuan yang luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Tapi kalau rohnya lemah, artinya hati nuraninya juga lemah. Dan Alkitab catat dalam cerita Salomo ini, istri-istri Salomo menarik hatinya daripada Tuhan. Dan akhirnya Salomo terbawa kepada istri-istrinya yang tidak menyembah kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo. Padahal sebelumnya Tuhan janji sama Daud loh, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi pada era Salomo, gara-gara Salomo saudaraku. Kenapa? Ini boleh pinter, tapi sininya rapuh, hancur saudara. Kasih tahu kanan kiri, jangan sampai kayak Salomo. Ya. Nah saudara, dari cerita-cerita ini kita akan melihat bagaimana pentingnya roh. Ya, pentingnya roh. Saya tutup dengan cerita Daniel ini saudara. Sebentar lagi ya. Bagaimana pada pemerintahan Raja Darius, Daniel itu diangkat melebihi 120 wakil raja. Jadi di atas wakil raja ini ada 3 pejabat dan salah satunya Daniel. Alkitab catat gini, baca sama-sama yang saya highlight warna biru. Karena 2-3, ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi ternyata untuk membangun kejujuran, membangun integritas itu tidak hanya dengan ini saudara. Tidak bisa. Tapi harus dimulai dari roh. Kalau roh kuat maka jiwa juga kuat. Dan jiwa itu akan dikendalikan oleh roh atau oleh hati nurani tadi saudaraku. Kalau rohnya lemah dikendalikannya oleh daging. Ya. Nah saudara, perhatikan apa yang ada di dalam kita, yaitu roh kita. Anda perhatikan tubuhmu? Anda perhatikan tubuhmu? Nggak ada orang ya? Anda perhatikan tubuhmu? Kalau lagi nggak enak sedikit dikasih obat, tambah vitamin, makan bergizi, olahraga. Perhatikan rohmu enggak? Ya. Sakit, persoalan, masalah. Kalau engkau sungguh-sungguh bangun manusia rohmu, engkau kembali berikan makan lewat firman, waktu-waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, saudara, engkau pasti kuat. Beberapa minggu kemarin saya itu kena masalah di kolam ikan saya. Saya beli ikan baru, ternyata salah saya nggak saya karantina, ada penyakitnya. Itu hampir 30 ekor di kolam mati. Koi yang udah segini-gini mati saudara. Waduh, sedih juga. Saya kasih obat, tapi ada yang gak ketolong dan ada yang selamat. Tapi dengar, saya perhatikan gini. Obatnya saya kasih di air dan saya kasih yang utama itu dibibis di pakanannya. Dengar baik-baik. Yang selamat itu ikan yang mau makan.
Kenapa kadang ada orang punya masalah gak bisa bangkit-bangkit. Gak bisa menang. Kayak kue baik, bahasa Banyumas ya. Gak pernah berubah. Karena rohnya gak dikasih makan, saudara. Saudara, ini Tuhan ingatkan sungguh-sungguh dalam hati kita, dalam hidup saya untuk disampaikan. Hari-hari ini kalau engkau gak hidup oleh roh, kalau engkau gak membangkitkan manusia rohmu, Anda akan tergilas, Anda kalah saudara. Hidupmu akan hancur. Dunia sekarang itu gak menentu saudara. Satu-satunya kemenangan kita adalah ketika kita hidup mengerti jalan-jalannya Tuhan lewat roh kita yang hidup, roh kita yang bergairah, katakan amin. Lewat roh kita yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Lewat roh kita yang kuat, lewat roh kita yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan sebelum kita berdoa. Selamat berjuang, manusia roh. Biarlah rohmu kuat dan engkau menjadi pemenang-pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah mari buka hatimu saudara. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari semua buka kedua tanganmu, katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, musik nyanyikan berbahasa roh saudaraku. Rabasyikiri laba 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 syikiri laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh rabasyikiri laba 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 laba. Perhatikan apa yang ada di dalam saudara. Perhatikan rohmu saudara. Perhatikan rohmu saudaraku. Syikara laba 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 laba. Mari umat Tuhan, saat ini perhatikan roh kita. Apakah selama ini 3 fungsi roh itu benar-benar ada dalam kehidupanmu? Mari cek persekutuanmu dengan Tuhan. Saudara, perbaiki itu. Ketika engkau membangun manusia rohmu, engkau akan terkoneksi, engkau akan terhubung dengan Tuhan. Engkau akan punya persekutuan yang kuat, yang semakin karib dan semakin karib saudaraku. Mari saudaraku buka hatimu saat ini bagi firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh rohmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika rohmu pulih, engkau akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Ketika rohmu pulih, rohmu kuat, hati nuranimu juga akan berfungsi dengan baik. Dan itu akan mempengaruhi jiwamu ketika engkau mengambil keputusan apapun. Mari umat Tuhan buka hati dan angkat kedua tangan saudara. Saat ini Bapa hamba berdoa, baik umatmu yang di tempat ini juga yang di rumah-rumah Tuhan. Saat ini jamah kehidupan umatmu. Firman yang ditaburkan hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengubahkan kehidupan umatmu di dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba percaya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu, oralaba syekirila baba di altarmu, menyembahmu. Sekarang buka hati dan angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah segala berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga dalam putranya tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.